Hai Trippers, ketemu lagi dengan saya Maya, editor dan owner My Trip Just Pack and Go. Kita lanjut ya, panduan step by step ke Raja Ampatnya. Di video kedua sudah dibahas kalau seharian ke Wayak, kemana dan ngapain aja. Kali ini kita bahas tentang Teluk Kabui. Biasanya saya menjadwalkan Teluk Kabui Tour di hari kedua atau ketiga dalam rangkaian trip Raja Ampat. Teluk Kabui berada di antara Pulau Wagio, pulau terbesar di Raja Ampat, dengan Pulau Gam. Trip ke Raja Ampat yang durasinya 3-4 hari biasanya pasti ke Teluk Kabui. Dari penginapan di kota Waisai, ibu kota Raja Ampat di Waigeo, atau di sepanjang pesisir pantai Waiwo di Pulau Waigeo juga, ataupun kalau nginep di Mansuar, ke Teluk Kabui cukup dekat. Dengan speedboat nggak sampai 1 jam, malah bisa juga sampai dalam 30 menit kalau speedboatnya kenceng. Ngapain aja di Teluk Kabui? Apa aja yang bisa dilihat? Apakah cuma nyusurin teluk aja dengan speedboat? Tentu bukan itu doang ya. Teluk Kabui itu spotnya banyak, tapi kebanyakan grup trip ke Teluk Kabui mungkin cuma ke Batu Pensil dan sekitarnya aja. Ini memang highlightnya. Nah, di kesempatan ini saya mau tunjukin setidaknya 7 spot di Teluk Kabui. Pertama tentu Batu Pensil. Inilah ikon Teluk Kabui. Batu kars runcing setinggi kurang lebih 12 meter ini bentuknya memang seperti ujung pensil. Dulu saat belum dibangun anjungan kayu atau boardwalk persis di bawah batunya, pengunjung biasanya hanya berpose di ujung speedboat dengan latar batu pensil ini. Sejak sekitar tahun 2017 lah sudah dibangun boardwalk kayu di bawah batu pensil. Jadi speedboat bisa merapat. Dan sejak itulah kawasan Teluk Kabui, khususnya Batu Pensil, menjadi berbayar per speedboat Rp300.000. Untuk bayarnya nggak perlu nyamperin pos retribusi yang nggak jauh dari Batu Pensil. Soalnya petugas pasti akan nyamperin begitu mereka melihat ada speedboat yang merapat. Jadi kita bayar aja langsung kepada petugas ini. Di seberang Batu Pensil ada Batu Wajah yang juga sudah ada boardwalk kayu di bawahnya. Bentuk wajah orangnya dari samping ya, bukan dari depan. Untuk bisa melihat bentuk wajah dengan pipi tembem dan hidung besar ini, angle-nya mesti pas. Kalau kita geser dikit, bentuknya kurang kelihatan. Nah, di seberang batu wajah ini, ada pulau batu lain yang lebih besar. Di situ ada tulisan Geosite Kabui. Ada juga yang menyebutkan batu di seberangnya ini juga mirip wajah orang dari samping. Jadi seolah-olah ada dua orang saling berhadapan. Nah, kalau mau motret atau berpose dengan latar batu pensil, bagusnya dari boardwalk di batu wajah ini. Kalau pas nggak rame, kita juga bisa buka bekal makanan kecil dan teh atau kopi kalau kita bawa ya. Makan-makan kecil di sini sambil bersantai, mengagumi keindahan di sekitar, enak banget lah. Tapi karena tempatnya nggak luas, jangan lupa untuk berbagi tempat dengan rombongan lain ya. Batu unik lainnya di Teluk Kabui adalah Batu Gendong. Dari Batu Pensil ke sini cuma beberapa menit aja dengan speedboat. Tapi nggak semua rombongan trip mampir ke batu yang mirip orang menggendong sesuatu di pundaknya ini loh. Waktu saya terakhir ke sana November 2018 sih di sini belum ada boardwalknya. Tapi speedboat bisa merapat ke batu yang lebih pendek di sebelah Batu Gendong. Dan kita bisa melompat ke situ. Cukup aman tapi mesti hati-hati. Dari atas batu ini, pemandangan ke arah belakang Batu Gendong cantik nian. Hamparan pulau kars kecil-kecil tampak seperti berbaris. Taruhan deh, tiap orang pasti pengen difoto di sini. Cakep soalnya. Nah, kalau trippers bisa berenang dan pemberani, dari atas batu di sebelah Batu Gendong ini, kita boleh melompat ke air loh. Aman kok. Saya dan teman-teman udah buktiin, udah nyobain. Jangan lupa sebelum melompat, minta temen yang ada di speedboat buat motretin. Sayang soalnya kalau udah ngumpulin keberanian untuk melompat, tapi nggak ada barang bukti. Oh iya, menurut saya, Batu Gendong ini kalau dilihat dari sisi samping dan jarak dekat, mirip juga dengan sitting Big Buddha, seperti patung Buddha duduk. Coba perhatikan deh, mirip nggak? Spot selanjutnya di Teluk Kabui masih jarang orang yang datengin. Apalagi kalau disebut Puncak Kabui atau Puncak Mayafun. Mungkin ada yang nanya, memangnya ada Puncak Kabui? Ada dong. Lokasinya juga nggak jauh-jauh di sekitaran spot lain di Teluk Kabui. Naiknya juga nggak sesulit ke Puncak Wayak. Sebagian treknya juga sudah berupa tangga kayu yang rapi. Setelah tangga habis, baru deh usaha dikit melalui jalur tanah yang berbatu-batu kecil. Kadang agak licin juga sih. Naik sih cuma sekitar 5 menit, turunnya yang lebih butuh kehati-hatian bisa 8-10 menit.
Pemandangan dari atas puncaknya memang nggak sespektakuler Pianemo, apalagi Wayak, tapi worth the effort banget lah. Di satu sisi kita bisa melihat hamparan pulau Kars berbaris-baris. Di sisi sebaliknya terlihat ada batu seperti batu gendong, tapi ternyata itu bukan batu gendong. Oke, jadi lain kali kalau ke Raja Ampat, kalau ke Teluk Kabui, minta deh ke Puncak Kabui ya. Nah, spot berikut ini lebih jarang lagi orang yang datengin. Gua Wawiyai namanya. Memang ada beberapa gua di tebing batu di sepanjang Teluk Kabui di sisi Pulau Waigeo. Salah satunya Gua Wawiyai yang sudah diberi papan penanda ini. Di dalamnya ada sisa-sisa tengkorak manusia, juga tercium aroma kotoran kelelawar. Pada kunjungan terakhir ke sini Desember 2018, saya nggak masuk ke dalam gua. Tapi saya pernah masuk pada kunjungan pertama ke Raja Ampat Februari 2008. Kurang menarik sih memang bagi wisatawan pada umumnya, tapi bolehlah dimampiri kapan-kapan ya. Bicara soal gua di Teluk Kabui, ada 2 gua lagi yang cakep banget dan masih jarang orang tahu. Posisinya agak di luar Teluk Kabui, tepatnya di The Passage, celah sempit berarus deras antara Pulau Waigeo dan Pulau Gam. Gua yang pertama, Blue Cave atau Blue Water Cave. Untuk masuknya perlu berenang karena ini jenis gua air. Pintu masuknya cuma berupa celah atau rongga batu. Sampai dalam, langsung terlihat cakep banget, airnya biru. Guanya di bagian atasnya terbuka, sinar matahari bisa masuk. Kalau mau foto-foto cakep kita lagi berenang-berenang, mesti ada temen yang naik ke batang pohon di tebing gua, jadi dari atas bisa motret ke arah kita yang lagi berenang-berenang di air yang biru. Oh iya, gua ini juga favorit para penyelam, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kita melihat gelembung-gelembung udara di bawah dan ada yang bergerak-gerak jauh di bawah kita itu. Nah, itu berarti lagi ada penyelamnya. Gua yang kedua namanya Ganesh Cave. Sama dengan Blue Water Cave, masuknya juga harus berenang menembus rongga batu. Cuma sayang airnya agak coklat keruh karena sepertinya agak dangkal. Dan serpihan batu-batu dari pinggiran guanya luruh ke air, jadi ya keruh gitu deh. Di bagian belakang gua ada daratan yang kita bisa naiki dengan mudah. Nah, di situ tuh ada batu berbentuk unik yang akan bikin trippers pasti cekakakan geli. Saya nggak tampilkan fotonya. Kalian yang buktikan aja sendiri datang ke sana ya. Teluk Kabui itu sangat luas, mulai dari ujung masuknya di sisi timur dekat desa Yanbeser di Pulau Gam, hingga berakhir sebelum masuk The Passage, celah sempit antara Pulau Waigeo dan Pulau Gam. Di sepanjang area ini banyak sekali berserakan pulau kars kecil-kecil aneka bentuk, dan inilah yang menjadi daya tarik Teluk Kabui. Sejauh mata memandang, terlihat pulau-pulau tersembul dari dalam air laut kehijauan dan kebiruan. Saat cuaca dan matahari bersinar cerah, bayangan pulau-pulau itu dan juga arakan awan di atasnya memantul sempurna di atas air. Siapapun yang melihatnya pasti langsung memotret tak henti-henti. Oh ya, kalau trippers menginap di Waisai atau Waiwo, untuk ke Pianemo maupun Wayak biasanya melewati Teluk Kabui, walaupun nggak masuk ke area batu pensilnya. Tapi pemandangannya sudah sangat menghibur mata. Kalau kebetulan sekembali dari Wayak saat sunset di Teluk Kabui juga, siapkan kamera ya, cantik banget soalnya. Nah, itulah 7 spot cantik di Teluk Kabui Raja Ampat. Trippers yang udah pernah ke Teluk Kabui, udah pernah ke 7-7-nya belum? Oke, video guide Raja Ampat seri 3 sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti di seri 4 tentang Pianemo. Supaya nggak ketinggalan update-nya, silakan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen. Oh ya, Trippers bisa juga mendapatkan info lebih detail tentang Raja Ampat di www.mytrip.co.id. Sampai jumpa. My trip, just pack and go.